Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran, masih bersama saya Tika Fatmawati. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya terkait asuhan keperawatan anak dengan masalah khusus. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait retardasi mental. Untuk masalah khusus pada anak di bagian kedua kali ini kita akan membahas terkait Down syndrome. Jadi apa sih perbedaannya dengan retardasi mental, sama ataukah berbeda, kalau beda di mana gitu. Kita akan bahas juga definisinya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian ciri-ciri fisiknya bagaimana, sampai ke nanti perawatannya bagaimana begitu ya. Oke. Sindroma Down merupakan suatu kelainan genetik yang paling sering terjadi dan paling mudah diidentifikasi. Dikenal dengan kelainan genetik trisomi, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebih, sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya. Jadi tidak selamanya yang berlebihan itu baik. Contohnya seperti ini. Kromosom pada manusia, jumlahnya berapa normalnya, begitu ya. Kalau kita berbicara tentang jumlah kromosom manusia, normalnya jumlah kromosom pada setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang diantaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia, ya, kromosom X dan kromosom Y. Sementara 22 pasang lainnya disebut kromosom autosomal begitu. Jadi ketika ada satu kromosom saja yang kelebihan gitu ya. Jadi harusnya dia berpasang, kelebihan satu, jadi namanya trisomi begitu. Biasanya penyakit sindroma Down ini juga disebut sebagai kelainan genetik trisomi. Gitu. Jadi yang harusnya ada satu pasang atau dua, dia kelebihan satu sehingga ada 3. Jadi adanya kelebihan tadi begitu ya bisa mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh begitu. Jadi perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya akan mengalami perubahan-perubahan gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, jumlah kromosom pada manusia ada 23 pasang begitu ya normalnya. Nah, yang kromosom satu pasang di yang terakhir itu adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin perempuan ataukah jenis kelamin laki-laki. Coba dilihat pada kromosom yang ke-21. Nah, itu yang ada tanda panah dan dilingkari. Itu ada satu kelebihan satu begitu ya. Harusnya kan dia hanya 2. Nah, di situ ada 3 ya, trisomi begitu, sehingga itulah yang disebut sebagai kelainan Down syndrome, trisomi pada kromosom nomor 21 begitu. Sejarahnya bagaimana? Jadi pada tahun 1866 John Langdon Down, seorang dokter berkewarganegaraan Inggris, menulis sebuah esai yang judulnya Observation on an Ethnic Classification of Idiot. Jadi dia mendeskripsikan sekelompok anak dengan penampakan umum yang berbeda dari anak yang lain yang mengalami retardasi mental yang disebut sebagai Mongolism atau Mongolia idiosi. Istilah ini dibuat berdasarkan persepsi bahwa anak-anak tersebut mempunyai karakteristik wajah yang hampir-hampir mirip gitu ya, yaitu lipatan epikanthus yang sama dengan ras Blumenbach di Mongolia. Jadi sindroma Down ini diambil dari nama penemunya John Langdon Down gitu ya, sindroma Down. Jadi kalau kita melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, di wajahnya itu memang hampir-hampir mirip seperti orang-orang Mongolia begitu ya, dari matanya, kemudian dari bentuk wajahnya begitu. Klasifikasinya apa pada penyakit sindroma Down ini? Jadi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama trisomi 21 klasik. Bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita sindroma Down, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Klasifikasi yang kedua, translokasi, suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom lainnya.
kromosom 21 ini dapat menempel pada kromosom 13, 14, 15, dan 22. Mosaik, bentuk kelainan yang paling jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21. Jadi tidak semua sel, hanya beberapa sel saja. Begitu. Ini jarang terjadi. Yang paling banyak adalah trisomi 21 klasik. Penyebabnya apa atau etiologinya apa begitu. Kalau etiologi tadi di video pembelajaran sebelumnya terkait retardasi mental itu sudah jelas bahwasanya penyebabnya bisa pada faktor pada saat dia kehamilan, pada saat setelah melahirkan, atau pada saat secara psikososial. Nah, kalau sindroma Down ini etiologi pastinya belum diketahui. Kenapa kok bisa muncul kelebihan kromosom? Gitu ya. Jadi sampai sekarang masih terus diteliti kenapa kok bisa kromosomnya bisa bertambah satu yang harusnya dia hanya sepasang begitu ya. Jadi etiologi pasti belum diketahui sampai saat ini. Namun diketahui bahwa kegagalan dalam pembelahan sel inti yang terjadi pada saat pembuahan dapat menjadi salah satu penyebab yang sering dikemukakan, dan penyebab ini tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan ibu selama kehamilan. Jadi memang karena adanya kegagalan dalam pembelahan inti sel begitu itu pada saat proses pembuahan, tidak terkait pada apa yang dilakukan ibu pada saat kehamilan, misalnya ada infeksi, ada salah minum obat dan lain sebagainya begitu ya. Jadi lebih kepada kegagalan pada pembelahan sel inti. Etiologi pasti belum diketahui, akan tetapi ada beberapa faktor risiko yang dicurigai bisa menyebabkan sindroma Down ini. Yang pertama adalah infeksi virus. Rubella merupakan salah satu jenis infeksi virus tersering pada prenatal yang bersifat teratogen lingkungan, bersifat racun gitu ya. Radiasi. Sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan sindroma Down pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Radiasi di mana? Mungkin pada saat dia mengantarkan saudara atau keluarganya ke rumah sakit ya, di ruang X-ray itu kan ada bahaya-bahaya radiasi juga di situ begitu. Kemudian penuaan sel telur akan menjadi kurang baik, dan pada saat terjadi pembuahan oleh spermatozoa, sel telur akan mengalami kesalahan dalam pembelahan. Kemudian faktor resiko yang lain adalah usia ibu. Wanita dengan usia lebih dari 35 tahun lebih beresiko melahirkan bayi dengan sindroma Down dibandingkan dengan usia ibu yang lebih muda atau kurang dari 35 tahun. Di sini ada satu penelitian, artikel penelitian yang dia meneliti tentang hubungan kejadian sindroma Down dengan usia ibu saat hamil. Jadi ternyata semakin tua umur ibu pada saat hamil dan melahirkan, kemungkinan atau persentase terjadinya atau memiliki bayi dengan Down syndrome itu semakin tinggi. Dilihat dari grafik begitu ya. Kalau yang ke atas itulah persentase dari kemungkinan bayi lahir dengan sindroma Down. Kalau yang ke kanan inilah umur ibu pada saat hamil dan melahirkan. Jadi semakin ke kanan atau semakin tua umur ibu, kemungkinan bayi yang dilahirkan dengan sindroma Down akan semakin tinggi begitu. Kemudian sekarang kita berbicara tentang ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik pada anak-anak dengan sindroma Down. Yang pertama, bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal atau disebutnya mikrosefali, dengan area datar di bagian tengkuk. Jadi di bagian belakang itu dia datar, atau orang Jawa bilang atau orang banyak bilang peang gitu ya. Ubun-ubun berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat. Bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, epicanthal folds gitu ya. Jadi bentuk matanya sipit. Makanya anak-anak dengan entah itu retardasi mental, entah itu sindroma Down, dia lebih ke Mongolian face gitu. Jadi seperti orang-orang Mongolian. Bentuk mulut yang lebih kecil dengan lidah besar, makroglossia, sehingga tampak menonjol keluar.
Saluran telinga bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi. Garis telapak tangan yang melintang lurus atau horizontal, simian crease. Ciri fisik yang lain adalah penurunan tonus otot ya, hipotonia. Jadi si anak ini cenderung lemah begitu. Jembatan hidungnya datar, depressed nasal bridge, cuping hidung dan jalan nafas lebih kecil sehingga anak sindroma Down lebih mudah mengalami hidung yang buntu. Tubuhnya pendek, kebanyakan orang dengan sindroma Down tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata. Dagunya kecil, mikrognasia, kemudian gigi kecil, mikrodontia, muncul lebih lambat dalam urutan yang tidak sebagaimana mestinya. Biasanya kan kalau pada anak yang pada umumnya kan dia gigi depan dulu, kemudian ke samping. Nah, kalau yang ini urutannya tidak sebagaimana mestinya kalau pada sindroma Down. Spot putih pada iris mata atau Brushfield spot itu beberapa ciri fisik pada sindroma Down. Nah, ini jadi beberapa ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan sebelumnya begitu ya, mulai dari matanya, nasal bridge-nya, kemudian tragus, kemudian ada dagu ya, dagunya dia lebih kecil gitu ya. Jadi penampakannya masih ya seperti yang disebutkan di awal tadi, seperti Mongolian face begitu. Kemudian pemeriksaan diagnosisnya apa saja sih gitu ya. Jadi pada pemeriksaan radiologi didapatkan brachiacephalic sutura. Jadi brachiacephali ini adalah kepala bayi yang peyang pada bagian belakang. Kondisi ini membuat kepala bayi tampak melebar hingga terkadang dahinya menonjol ke depan gitu, dan frontal yang terlambat menutup gitu. Tulang eleum dan sayapnya melebar disertai sudut acetabular yang lebar. Kemudian pemeriksaan karyotype untuk mencari adanya translokasi kromosom. Jadi kalau pemeriksaan karyotype ini adalah tes untuk mengidentifikasi dan menilai ukuran, bentuk, dan jumlah kromosom dalam sampel sel tubuh. Kromosom tambahan atau ada yang hilang atau posisi abnormal bagian kromosom dapat menyebabkan masalah pada pertumbuhan, perkembangan, atau fungsi tubuh seseorang, salah satunya pada kondisi Down syndrome ini. Kemudian diagnosis antenatal dengan pemeriksaan cairan amnion atau filikarionik dapat dilakukan secepatnya pada kehamilan 3 bulan atau pada ibu yang sebelumnya pernah melahirkan anak dengan sindroma Down. Jadi dilihat cairan amnionnya begitu. Bila didapatkan janin yang dikandung menderita sindroma Down dapat ditawarkan terminasi kehamilan. Jadi ini biasanya pada negara-negara barat begitu ya, yang cenderung teknologinya sudah cukup canggih sehingga bisa mendeteksi adanya penyakit bawaan sejak dini. Jadi ketika sudah ketahuan sejak awal ditawarkan untuk terminasi kehamilan sedini mungkin. Tapi kalau di Indonesia masih merupakan hal yang masih agak-agak tabu juga untuk membicarakan terminasi kehamilan ini begitu. Kemudian bagaimana untuk intervensi dan terapinya begitu ya. Jadi ada beberapa intervensi dini begitu ya, yang dapat diberikan pada anak-anak dengan sindroma Down. Intervensi dini meliputi variasi dari program edukasi dan terapi yang ditujukan untuk keluarga dan anak. Jadi sekali lagi keluarga mempunyai peranan yang penting juga pada perawatan anak-anak dengan berkebutuhan khusus, salah satunya dengan sindroma Down ini. Intervensi ini ditujukan pada keluarga dan anak dengan keterlambatan perkembangan, khususnya program intervensi dini yang ditujukan untuk bayi dan anak usia kurang dari 3 tahun dan beberapa intervensi dini hingga usia 6 tahun gitu. Jadi sekali lagi pada konsep keperawatan anak mengenal adanya family center care. Jadi ada keterlibatan aktif dari keluarga pada setiap tahapan intervensi yang diberikan begitu. Jenis-jenis intervensinya ada banyak, tergantung gangguan yang dialami si anak yang mana begitu ya. Mulai dari intervensi motorik, interaktif focus stimulation, program literasi dini, terapi oral motor, intervensi sensoris, pijat bayi, terapi sensoris integrasi, dan terapi okupasi ya. Jadi
beberapa penelitian yang pernah ada begitu ya menyebutkan bahwa intervensi-intervensi dan terapi ini memiliki efek yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dengan sindroma Down. Contohnya terapi okupasi. Terapi okupasi merupakan suatu terapi yang diberikan untuk melatih kemandirian, kognitif, pemahaman, kemampuan sensorik dan motorik anak dengan sindroma Down. Terapi ini diberikan karena pada dasarnya atau anggapannya adalah anak dengan sindroma Down sangat bergantung dengan orang lain dan acuh sehingga mereka beraktivitas tanpa berkomunikasi serta tidak mempedulikan orang lain. Jadi cenderung cuek dengan lingkungannya begitu. Terapi okupasi ini membantu anak dalam mengembangkan kekuatan dan koordinasi otot. Nah, tadi karena salah satu tanda dan gejalanya pada anak dengan sindroma Down adalah adanya kondisi hipotonia, begitu. Terapi okupasi merupakan intervensi kompleks berupa pendampingan untuk mencapai kesehatan dan kehidupan yang baik dengan memperbaiki kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya sensoris motoris, perseptual, sistem kognitif, psikologis, sosial, simbolis, dan kultural dari perilaku-perilaku yang dilakukan sehari-hari. Jadi itu beberapa penekanan pada terapi okupasi. Pendidikan pada orang tua, ya, intervensi dini. Sekali lagi penerimaan pada orang tua harus terlebih dahulu ditanamkan begitu karena anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang spesial begitu ya, jadi sehingga membutuhkan penanganan yang khusus juga. Program ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi orang tua untuk memberikan lingkungan yang memadai bagi anak dengan sindroma Down. Bertujuan untuk latihan motorik kasar dan halus serta petunjuk agar anak mampu berbahasa. Selain itu agar anak mampu mandiri, personal hygiene-nya misalnya berpakaian, makan, belajar, BAB, BAK, mandi yang akan memberikan anak kesempatan untuk bisa lebih mandiri sesuai dengan tahapan perkembangannya. Terapi bermain, peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus melalui bermain dengan temannya karena anak dapat melakukan interaksi sosial dengan temannya. Sekali lagi, anak-anak perlu salah satu kebutuhan dasar anak-anak adalah bermain ya, sehingga salah satu terapi yang bisa digunakan adalah terapi bermain sekalipun anak pada kondisi sindroma Down ini ya memiliki keterbatasan ya, tapi tetap dapat diberikan terapi bermain. Pendidikan khusus sekolah luar biasa. Anak akan mendapat perasaan tentang identitas personal, harga diri, kesenangan. Selain itu bisa mengasah perkembangan fisik, akademis, dan kemampuan sosial, bekerja dengan baik dan menjalin hubungan baik. Intinya pada SLB ini diajarkan bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain misalnya, kemudian bagaimana cara dia berkomunikasi, kemudian bagaimana cara dia beraktivitas motorik, sensor dan lain sebagainya begitu, sehingga bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus tidak usah disekolahkan, tidak, justru disinilah salah satu wadah mereka untuk saling ketemu dengan sesama anak berkebutuhan khusus misalnya, kemudian saling bercerita misalnya, saling berinteraksi satu sama lain misalnya begitu, sehingga bisa ada aspek positif di pendidikan khusus ini gitu. Kemudian diagnosis keperawatan yang bisa muncul pada kondisi sindroma Down adalah perubahan nutrisi ini pada neonatus, kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan kesulitan pemberian makan karena lidah yang menjulur dan palatum yang tinggi. Jadi tadi salah satu cirinya lidahnya besar, makroglosia, dan juga dia cenderung menjulur ke depan gitu ya, sehingga kesulitan dalam pemberian makan. Risiko terhadap cedera, kemampuan pendengaran yang berkurang, tidak efektifnya coping keluarga, berhubungan dengan faktor finansial yang dibutuhkan dalam perawatan, kemudian kurangnya interaksi sosial, berhubungan dengan keterbatasan fisik dan mental, kemudian defisit pengetahuan orang tua berhubungan dengan perawatan anak dengan sindroma Down.
Sekali lagi, tidak terbatas hanya pada diagnosis keperawatan ini yang muncul, akan tapi masih banyak sekali diagnosis keperawatan lain yang bisa muncul pada kasus dengan sindroma Down, tergantung respon yang muncul pada anak dan keluarga, begitu. Jadi bisa berbagai macam diagnosis keperawatan yang muncul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran anak dengan masalah khusus kali ini, gitu ya, pada kasus sindroma Down. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.